Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bihidayatihi wa taufiqihi na'malul a'malas shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum madamatil ardu was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usyaikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui bahwa seluruh nikmat yang kita terima semuanya adalah anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kita syukuri dengan cara menggunakannya sebagai modal untuk ibadah kita, modal untuk amal-amal saleh kita demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur kita berharap seluruh nikmat itu akan lestari sampai hari kita, dan mohon Allah memberikan tambahannya. Salawat dan salam semoga dianugerahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kita sebagai umatnya berharap bisa melaksanakan syariatnya dengan baik, pencontoh akhlak karimahnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dan berharap pula mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita secara sadar usaha bagaimana agar menjaga diri kita agar sesuai dengan bingkai ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu memperhatikan perintah-perintahnya, perintah syariat Islam untuk kita laksanakan, dan memperhatikan pula larangan-larangan dalam syariat Islam untuk kita jauhi, untuk kita pantang. Sebab semua perintah dan larangan itu disyariatkan dalam Islam demi mewujudkan maslahat umat manusia, baik dalam hidupnya yang sekarang di dunia ini maupun hidupnya yang akan datang di alam kubur maupun alam akhirat. Jemaah-jemaah yang berbahagia, kemarin pada hari Kamis 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Peringatan mana menggugah seluruh bangsa untuk mengingat dan menghargai jasa para pahlawan, para syuhada yang gugur dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia maupun dalam rangka mempertahankannya. Peperangan besar yang terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya adalah perang pertama yang besar setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Para ulama diikuti para santri juga warga masyarakat pada umumnya yang dimotivasi oleh semangat jihad sebagai respon positif atas resolusi jihad yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pimpinan NU. Mereka melihat bahwa kehadiran tentara Inggris yang secara sosial banyak disebut sebagai Gurkha dengan dalih membebaskan tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang membawa misi terselubung, yaitu memulihkan kekuasaan Belanda atas negara Indonesia. Hal itu tampak dengan dibangunnya banyak pos-pos pertahanan. Karena itu masyarakat Surabaya dan sekitarnya menolak kehadiran mereka, sehingga terjadilah pertempuran yang heroik dengan disertai teriakan takbir Allahu Akbar. Banyak korban dalam pertempuran tersebut, baik dari kalangan Indonesia, para ulama, para santri, tentara maupun warga masyarakat yang syahid, termasuk pula di pihak tentara Inggris atau Gurkha. Pertempuran Surabaya membuktikan bahwa negara Indonesia eksis dan didukung oleh warga bangsa Indonesia. Negara Indonesia bukan sekedar negara boneka yang dibentuk oleh Jepang,
Karena itu negara Indonesia memang layak untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia. Dan akhirnya dengan pertolongan Allah, juga usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh para ulama, para pemimpin negara Indonesia, akhirnya didapat pengakuan pertama dari negara Mesir. Itu saja anugerah yang besar untuk suatu negara yang baru. Pengakuan negara Mesir atas Indonesia diikuti oleh beberapa negara Islam yang lain, dan selanjutnya menjadi lebih banyak lagi. Jamaah Jumat yang berbahagia, terkait dengan jihad, mari kita cermati firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wahai orang-orang yang beriman, apakah akan aku tunjukkan kepadamu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih, yaitu kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan melakukan jihad fisabilillah dengan bermodalkan hartamu dan jiwamu. Itu lebih baik bagimu bila kamu benar-benar yakin Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu semua di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ada tempat-tempat yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang lain yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Dari ayat ini dapat dipahami beberapa poin. Pertama, bahwa hidup manusia, khususnya bagi muslimin, itu laksana perdagangan. Semua orang mungkin akan menjadi orang yang beruntung, tetapi mungkin pula jadi orang yang merugi. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, dengan harga mereka diberikan surga. Dalam banyak tafsir dijelaskan ayat ini diturunkan dengan sebab nuzul Bai'atul Aqabah, yaitu sumpah setia beberapa sahabat dari Madinah yang bersumpah akan membela Rasulullah dengan siap berkorban jiwa maupun harta mereka. Yang penting Rasulullah harus dalam kondisi aman, apapun taruhannya, jiwa maupun harta siap mereka berikan. Poin kedua, diri seorang mukmin dengan segala potensinya serta harta mereka adalah modal untuk jihad fisabilillah, modal untuk ibadah, modal untuk amal soleh yang lain. Poin ketiga, orang mukmin yang jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya akan beruntung dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dosa-dosanya dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang berbahagia, jihad sebagai bagian syariat Islam tetap berjalan terus sampai akhir zaman. Setiap muslim harus punya niat jihad dalam hatinya dan selanjutnya mengaktualisasikannya sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Jihad pada masa damai dapat dilaksanakan secara damai pula dengan berbagai usaha-usaha yang penuh kesungguhan. Usaha mana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa, termasuk di dalamnya adalah jihad dalam bidang pendidikan,
bagaimana agar pendidikan bisa merata untuk seluruh umat dan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan untuk mereka, meningkatkan pula sisi kesehatan, bagaimana agar penyakit bisa ditemukan obatnya, kesehatan bisa ditingkatkan sehingga warga menjadi warga yang sehat, bugar, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, amal-amal soleh dengan nyaman. Demikian pula berjihad dalam peningkatan ekonomi umat, bagaimana agar kefakiran, kemiskinan yang menghantui sebagian warga masyarakat bisa secara bertahap disingkirkan, ekonomi mereka ditingkatkan sehingga mereka berkemampuan, berdaya ekonomi sehingga bisa melakukan amal ibadah ekonomi dengan baik. Dengan harta kekayaan yang mereka punya, mereka bisa beribadah haji, mereka bisa wakaf, mereka bisa sedekah, bisa infak, dan seterusnya. Untuk itu semua penting kiranya menata hati nurani dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar masing-masing dari kita punya hati yang sehat, yang selamat, yang penuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Itulah qalbun salim, hati yang selamat, tidak berpenyakit syirik, tidak berpenyakit hal-hal seperti takabur, ta'ajub, dan seterusnya. Sekaligus menjaga hati nurani itu dari godaan setan dan nafsu yang ada pada diri setiap orang. Godaan setan perlu dihadapi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakannya, dengan memperbanyak baca ta'awud. Dalam Al-Quran kita temukan orang yang membaca Al-Quran berarti dia sedang ibadah, tetapi oleh Allah diperintahkan tetap untuk berta'awud. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Bila kamu membaca Al-Quran, silakan berta'awud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin memberikan bimbingan agar ketika kita menghadapi setan, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keyakinan setan itu makhluk Allah. Dia yang kadang-kadang menampilkan diri dalam godaannya seakan menjadi yang kuat, itu sebetulnya adalah lemah, apalagi di hadapan qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simbolisasi sekedar gambaran, kalau ini menggambarkan setan itu bagaikan anjing. Menghadapi anjing kita tidak perlu repot-repot mengambil tongkat, mengambil batu melawan anjing, tetapi panggillah pemilik anjing. Anjing itu akan menurut pada pemiliknya. Ketika disuruh pulang, dia akan pulang. Suruh mundur, dia juga akan mundur. Adapun godaan nafsu yang biasanya banyak terulang dari waktu ke waktu, perlu dihadapi dengan semangat jihad dalam internal diri kita masing-masing. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya ketika beliau pulang dari pertempuran Uhud. Beliau bersabda, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, jihadun nafs. Kita baru saja pulang dari jihad kecil untuk menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan nafsu yang ada pada diri sendiri. Pada redaksi riwayat lain, para sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar, apa itu jihad besar? Rasul menjawab, mujahadatul abdi hawahu. Jihad besar adalah usaha maksimal sekuat-kuatnya yang dilakukan oleh seorang hamba untuk melawan hawa nafsunya masing-masing. Hawa nafsu disebut hawa karena dia itu laksana turun. Melakukan hawa nafsu, melakukan menuruti nafsu, itu memang seakan mudah dan ringan, meskipun semua tahu bahwa memperturutkan nafsu akan membawa risiko besar dalam kehidupan ini. Jemaah yang berbahagia, jihad melawan nafsu disebut sebagai jihad akbar karena setiap orang membawa nafsunya masing-masing. Nafsu itu membisikkan hal yang buruk seperti menolak ibadah sholat, puasa, dan seterusnya, atau malas-malasan saat melakukannya. Demikian juga untuk amal soleh. Tetapi pada saat yang sama nafsu
menyemangati orang untuk berbuat maksiat dan memberikan berbagai alasan yang menjadikannya seakan-akan maksiat tersebut adalah hal yang baik, hal yang menyenangkan. Dalam qasidah Al-Burdah, nafsu digambarkan laksana balita yang menyusu, tetapi bila disapih, nafsu itu akan mengikuti, padahal ketika tidak disapih, seorang balita akan terus-menerus minta agar dituruti untuk tetap menyusu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu laksana balita. Bila kau biarkan, maka balita itu akan tumbuh dengan tetap menyukai menyusu. Tetapi bila memang kau menyapihnya, maka balita itu akan menerima pula disapih dan terbiasa. Demikian khutbah pendek ini, semoga memberi manfaat. Semoga Allah memberi maunah kita semua agar berhasil menjaga hati nurani kita dari godaan setan dan nafsu, sehingga hati kita menjadi hati yang salim, yang penuh dengan iman dan takwa, sehingga kita berpredikat muslim yang saleh, muslimah yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usyaikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id awinina bi halalika an haram wa bi ta'atika ma'syiatika wa bi fadlika amman siwa. Bismillah rabbuna wa hasbuna wa tawakkalna 'ala Allah itasamna billah wa wadna umurana ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an